Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bab at-targhib fi salatil isya was subhi khasatan fi jamaah wa tarhib min at-ta'akhuri anhuma. At-targhib, anjuran untuk salat isya dan subuh terkhusus berjamaah, dan ancaman dari orang yang terlambat darinya. Hadis 415 an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Rawahu Malik wa Muslim wa lafdhuhu wa Abu Dawud wa lafdhuhu man shalla al-isya'a fi jama'ah kana qiyam nisfi lailah wa man shalla al-isya'a wal fajr fi jama'ah kana qiyam lailah. Rawahu Tirmidzi wa riwayat Abi Dawud wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan ia sholat separuh malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Dikeluarkan Imam Malik dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Dan Abu Dawud juga meriwayatkan dengan lafaz, siapa yang sholat isya berjamaah maka ya sama dengan sholat separuh malam, maksudnya itu sholat sunnah. Dan siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah maka dia bagaikan sholat semalam suntuk. Dikeluarkan Tirmidzi seperti riwayat Abu Dawud, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ibnu Khuzaimah berkata dalam sahihnya, bab fadli salat al-isya wal fajr fi jamaah wa bayan anna salat al-fajr fi jamaah afdal min salat al-isya fi jamaah. Bab tentang keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, dan penjelasan bahwa salat subuh berjamaah lebih utama daripada salat isya berjamaah. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah pertama yaitu keutamaan salat isya berjamaah, dan bahwasanya pahalanya sama dengan salat separuh malam. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan salat subuh berjamaah, dan ternyata keutamaannya sama dengan salat semalam suntuk. Subhanallah. Maka sungguh ya akhi, orang yang menyia-nyiakan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah itu sungguh sangat merugi sekali. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa salat wajib jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat
sunnah. Maka jangan sampai ya gara-gara sholat tahajud misalnya kita terluput dari sholat subuh berjamaah. Ini sebuah kesalahan, ya. Maka dia tertipu. Mendingan kita sholat tahajudnya kita kurangi demi untuk bisa mendapatkan sholat subuh berjamaah, daripada ngejar sholat tahajud terus akhirnya malah ya meluputkan sholat subuh berjamaah. Ini ya kehilangan pahala yang paling besar justru. Hadis 416 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri wa ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamantu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat wa qala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fa yuharriqu 'alaihim bihuzamil hatabi buyutahum walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan la syahidaha, yakni salat al-isya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada salat isya dan salat subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, Pak. Sungguh aku ingin menyuruh ya agar sholat ditegakkan, kemudian aku suruh seseorang untuk menjadi imam manusia, kemudian aku pergi bersamaku orang-orang yang membawa kayu bakar, pergi kepada suatu kaum yang mereka tidak menyaksikan sholat berjamaah, agar aku bakar rumah mereka dengan api. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW kehilangan ya beberapa orang atau orang-orang pada sebagian sholat, tak kelihatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, lalu aku perintahkan supaya rumah mereka itu dibakar dengan kayu bakar. Kalau salah seorang dari mereka mengetahui ya saat sholat berjamaah itu dia akan mendapatkan tulang yang gemuk, pasti dia akan menyaksikannya. Artinya celaan bagi mereka yang pergi sholat itu kalau ada keuntungan dunia saja, Pak. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama bahwa sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Semua sholat bagi orang munafik berat, Pak. Dan yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Maka dari itu, kalau kita merasa berat untuk sholat, malas mau pergi sholat berjamaah, hati-hati, Pak. Berarti di hati kita ada penyakit apa? Kemunafikan itu. Iya. Sebagaimana Allah mengatakan tentang sifat orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun mereka riya, ingin dipuji manusia
dan mereka tidak banyak mengingat Allah saat sholatnya, Masya Allah. Maka mengerikan Pak, kalau ternyata sholat itu sesuatu yang berat di hati kita. Segera banyak istighfar itu, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis juga menunjukkan idhamu ajari sholatil isya wa sholatil fajr jamaah. Besarnya pahala sholat isya dan sholat fajar secara berjamaah. Karena kata Rasulullah, kalaulah mereka mengetahui bagaimana pahala besar yang mereka akan dapatkan, pasti mereka akan datangi walaupun dengan cara merangkak. Iya, cuma masalahnya pahala itu nggak kelihatan masalahnya itu, Pak. Beda dengan fulus. Kalau fulus kelihatan, pahala nggak kelihatan. Yang semangat kepada pahala hanya orang yang beriman. Kalau orang yang kurang imannya nggak semangat sama pahala itu, Pak. Kalau ngedengerin pahala gede ini, kayak nggak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu, wah ini keuntungan dunianya gede, baru semangat itu. Kayak ginian nih berarti keimanan dia kepada akhiratnya kurang ya. Di sini kita ambil faedah wujubu sholatil jamaah. Di sini menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi di sini ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ya, kata Nabi, sungguh aku ingin sekali untuk menyuruh supaya sholat ditegakkan, lalu aku perintahkan seseorang untuk jadi imam, lalu aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah untuk aku bakar rumah mereka itu. Sebagian ulama justru berdalil dengan hadis ini, Pak. Kata mereka justru hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Dari mana sisi pendalilannya? Di situ disebutkan, aku perintahkan orang untuk jadi imam lalu aku pergi. Berarti Rasulullah tidak ikut sholat berjamaah dong. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah tidak wajib, kata mereka. Namun dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib, bahwa kenapa Rasulullah ingin pergi saat ditegakkan berjamaah? Ya, karena ketahuan siapa yang tidak ikut saat itu, Pak. Beda dengan orang yang kalau misalnya sudah selesai berjamaah, bisa saja dia ngaku, saya tadi ikut kok. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena di sana ada wanita dan anak-anak yang tidak wajib sholat berjamaah. Iya. Di sini juga menunjukkan, Pak, di sini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa jamaah kedua itu makruh, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah yang keberapa? Pertama, kalaulah jamaah kedua itu boleh, tentu Nabi tidak akan perlu membakar rumahnya. Suruh aja kamu bikin jamaah kedua sana. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa ya sholat yang dimaksud dalam hadis ini, aku ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, jamaah pertama. Iya. Itu sebagaimana sudah kita sebutkan. Biasanya kita ambil faedah ya akhi, celaan orang yang semangatnya untuk beribadah saat ada keuntungan dunia saja. Karena Nabi dalam hadis tersebut mengatakan, walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan la syahidaha. Kalaulah mereka, salah seorang mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan tulang yang gemuk, ya, tulang maksudnya tulang yang ada dagingnya gitu, Pak. Tentu mereka akan menyaksikan sholat isya. Artinya Nabi SAW ya
mencela tuh orang yang datang sholat ketika ada keuntungan dunia doang. Kalau nggak ada keuntungan dunianya, malas dia. Dan subhanallah, ya, berapa banyaknya di antara kita seperti itu, Pak. Ketika ada keuntungan dunia, semangat. Tapi ketika hanya sebatas pahala akhirat, kurang semangat. Iya. Hadis berikutnya 417. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza faqadna ar-rajula fil fajr wal isya asa'na bihi dhann rahul Bazzar wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahih. Kami, kata Ibnu Umar dahulu, apabila kehilangan seseorang di sholat fajar dan sholat isya, artinya dia nggak sholat berjamaah di masjid, kami suudzon sama dia. Kami berburuk sangka sama orang ini. Dikeluarkan Bazzar, Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Lihat, bayangkan Ibnu Umar mengatakan demikian, Pak. Oh, kami dulu, ya, kalau kehilangan seseorang di sholat isya dan sholat subuh berjamaah nggak ada, kami suudzon sama dia. Jangan-jangan ini orang munafik ini. Karena Nabi sudah mengabarkan dalam hadis tadi, ya, bahwa sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat apa? Subuh. Kalau ada orang yang selalu hilang, Pak, sholat isya dan sholat subuhnya, nggak kelihatan, boleh nggak kita suudzon sama dia? Boleh. Karena Ibnu Umar mengatakan begitu, kami suudzon sama orang ini. Jangan-jangan dia ini orang apa? Orang munafik. Iya. Ini menunjukkan para sahabat memandang jelek sekali orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah itu. Iya. Sampai-sampai mereka suudzon sama orang yang seperti itu tuh. Hadis 418. Wa an rajulin minan Nakha' qala Sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu hina hadarathu al-wafah qala Uhaddithukum hadithan sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul U'budillaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Wa'dud nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innaha tustajab. Faman istata'a minkum an yashhada salataini al-isya was subh walau habwan falyaf'al. Rawahu Tabrani fil Kabir. Dari seseorang dari Banu Nakha, ia berkata, aku mendengar Abu Darda saat telah hadir wafat kepadanya berkata, Abu Darda mau meninggal masih menyempatkan menyampaikan hadis, Pak. Subhanallah. Kata Abu Darda, aku akan sampaikan hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang meninggal. Artinya sering-sering ingat kematian. Dan jauhi hati-hati oleh kamu doanya orang yang dizalimi, karena doanya mustajab. Dan siapa yang mampu di antara kalian untuk menyaksikan dua sholat ini, itu sholat isya dan subuh, maksudnya berjamaah, walaupun ia harus merangkak, hendaklah ia melakukannya. Di sini, akhi, ya Rasulullah SAW memberikan kepada kita nasihat. Kata Rasulullah, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maknanya, Pak? Iya, maknanya kita beribadah kepada Allah dengan ilmu yang dalam.
seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Maka dari itu ini merupakan derajat orang-orang yang dalam keilmuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah karena saking kenalnya dia kepada Allah. Mengenal sifat-sifatnya. Ya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu, artinya merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sholat, kita merasa Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Nah, ini namanya, kata para ulama, disebut dengan muraqabah. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ini derajat ihsan, Pak. Ya. Lalu Rasulullah memberikan wasiat, "U'bud nafsaka fil mauta." Dan anggaplah dirimu pada orang yang mati, artinya banyak-banyak ingat kematian. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Aksiru zikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Iya. Kita kalau ngingetnya dunia, terus lupa sama kematian, Pak. Akhirnya lupa untuk bersiap-siap, Pak. Tapi kalau kita selalu ingat kematian, kita selalu bersiap-siap. Kita akan berusaha untuk beramal soleh. Iya. Maka dari itu, pikiran ini penting sekali, Pak, untuk selalu kita manage. Kalau pikiran kita hanya kepada syahwat, ya, pikiran kita hanya kepada hawa nafsu, pasti kita akan menjadi orang yang selalu masuk dalam kubung maksiat, Pak. Tapi kalau pikiran kita selalu akhirat, memikirkan tentang kematian, insya Allah itu akan memberikan motivasi kita untuk beramal saleh, menimbulkan rasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, al-fikru aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr. Pikiran itu adalah sumber segala macam kebaikan dan sumber segala macam keburukan. Ya, dari mana? Dari pikiran, Pak. Maka dari itu Nabi menyuruh kita untuk banyak ingat kematian. Supaya apa? Tadi menimbulkan amal, menimbulkan kehati-hatian, ya. Kemudian wasiat Rasulullah selanjutnya, jauhi oleh kamu doa orang yang dizalimi, karena doa orang yang dizalimi itu mustajab. Dalam hadis yang lain disebutkan walaupun dia orang kafir. Hati-hati, Mas, antum menzalimi dia dengan menyakiti hatinya, antum menzalimi dia dengan mengambil sedikit walaupun hartanya itu sedikit, dia mendoakan antum dan keburukan, diijabah sama Allah. Makanya ini menunjukkan, Pak, bahayanya menzalimi orang. Sebab orang yang dizalimi ini mustajab doanya, Pak. Iya. Mungkin kita pernah nyakitin hati orang, rupanya orang itu dalam kesendiriannya kesal, minta kepada Allah, ya Allah, itu orang semoga ditimpa musibah. Benar, ternyata kita kenapa? Musibah, akibat daripada doa dia. Iya. Hadis berikutnya 419. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Shalla bina Rasulullah SAW yawman as-subha faqala ashahidun fulan qalu la qala ashahidun fulan qalu la qala inna hataini salataini asqalu salawati alal munafiqin walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan ala rukab. Al-hadis rahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Hakim. Dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya,
Suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami, sholat subuh. Lalu Rasulullah bersabda, apakah si fulan hadir? Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Apakah si fulan hadir menyaksikan sholat berjamaah? Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya dua sholat ini, yaitu sholat isya dan sholat subuh, adalah sholat yang paling berat atas orang munafik. Kalaulah kalian mengetahui apa yang ada pada keduanya berupa pahala yang besar, pasti kalian akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak di atas lutut. Dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Ya, hadis ini subhanallah ya akhal Islam. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, ancaman bagi orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah, Pak. Terutama sholat isya dan sholat apa? Subuh. Ya, dan subhanallah banyak masjid-masjid di sholat subuh itu kosong, Pak. Ya, terkadang muadzinnya dia yang azan, dia qomat, dia juga yang jadi imam. Ya, karena orang asyik dengan tidur, asyik dengan syahwat. Subhanallah. Makanya sholat subuh ini sholat yang disaksikan, Pak. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajr, itu sholat subuh, itu disaksikan. Sebagian dalam hadis yang pernah lewat, ya, bahwa malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam itu, Pak, mereka saling bergantian dan berkumpulnya di sholat asar dan sholat apa? Subuh. Ya. Hadis 420. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Siapa yang sholat subuh, maka ia berada di dalam tanggungan Allah. Masya Allah. Ini orang yang sholat subuh, kata Rasulullah, fi zimmatillah, berada dalam tanggungan Allah. Bayangkan, Pak. Apa maksudnya tanggungan Allah itu, Pak? Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk mencakup semua yang bermakna tanggungan. Ditanggung, ya, dengan cara diberikan, dijamin rezekinya, diluaskan, ya, dikuatkan imannya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam keburukan, ya, dijaga dari syaitan. Itu Masya Allah, dia berada betul-betul di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu subhanallah ya akhi, ini kabar gembira yang luar biasa. Semua kita ingin, ya, kalau kita berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum ditanggung, ya, hutangnya sama teman, antum senang. Antum ditanggung hidup antum sama teman, udah tenang aja lah, saya yang nanggung. Kamu tinggal enak aja. Ya, makan kita ditanggung, ya, fasilitas ditanggung. Enak nggak kira-kira, Pak? Ya, gimana kalau ditanggung sama Allah? Dan tanggungan yang paling besar dari Allah apa? Jannah, surga. Itu lebih besar, ya, daripada tanggungan-tanggungan dunia. Ya. Hadis 421. Warahu aydan min hadits Abi Bakr As-Siddiq wa zada fihi fala taghfirullah fi ahdihi faman qatalahu falabahu Allah hatta yakubbahu fin nari ala wajhi. Dan ia meriwayatkan juga dari hadis Abu Bakar, lanjutan dari hadis sebelumnya, ya. Karena hadis sebelumnya tadi, siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam tanggungan Allah. Fala taghfirullah fi ahdihi, maka jangan kalian membatalkan tanggungannya, ya. Artinya
Orang yang sholat subuh ditanggung hidupnya oleh Allah. Berarti orang yang tidak sholat subuh berjamaah, maka dia tidak mendapatkan tanggungan dari Allah. Orang yang tidak sholat subuh tidak ditanggung oleh Allah, Pak. Iya. Tentu kita akan sangat merugi sekali, akhi, kalau kita kehilangan tanggungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sangat membutuhkan Allah dalam setiap detik kita, dalam setiap saat kita sangat butuh bantuan dari Allah. Iya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara kita nggak sholat subuh, malas-malesan, lebih mendahulukan syahwat kita, ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita merugi di dunia dan akhirat. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis 422. Wa ruwiya an Misam rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balaghani أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. Dan dari Misam, itu seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, sampai kepadaku bahwasanya malaikat pergi dengan membawa bendera bersama orang yang pertama kali pergi ke masjid, dan malaikat itu akan senantiasa bersamanya sampai ia pulang ke rumahnya, sampai ia masuk ke rumahnya lagi. Dan bahwasanya setan pergi dengan membawa benderanya ke pasar bersama orang yang pertama kali pergi ke pasar, dan setan akan selalu bersamanya sampai ia pulang dan masuk ke rumahnya. Subhanallah, ya akhi, hadis ini menunjukkan anjuran bersegera pergi kemana? Ke masjid. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini bahwa malaikat bersama orang yang apa? Pertama kali masuk masjid, bayangkan. Iya. Kalau kita bisa seperti itu luar biasa, Pak. Biasanya nih para muadzinin, ya. Para muadzin itu biasanya mereka yang paling pertama kali pergi kemana? Ke masjid. Masalahnya dia harus adzan. Iya. Karena kabar gembira itu buat mereka yang Masya Allah, orang-orang yang pertama kali pergi ke masjid, Pak. Itu menunjukkan akan semangat dia kepada kebaikan. Iya, kita aja sebagai seorang hamba, Pak. Kita sebagai seorang hamba, jangan sampai datang saat baru dipanggil. Saat baru dipanggil baru datang. Adabnya kan datanglah sebelum kita di mana? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa sebelum adzan kita sudah datang ke masjid. Iya. Hadis ini menunjukkan celaan bagi orang yang pertama kali masuk pasar. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang pertama kali masuk pasar itu bersamanya setan, Masya Allah. Sampai dia pulang ditemenin sama setan, Pak. Iya, makanya Nabi menganjurkan kita jangan sampai yang pertama kali masuk pasar. Hadis berikutnya, Wa'an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Hasmah fi salati subh wa anna Umar ghada ila suqi wa maskanu Sulaiman bainan masjid was suq famarra ala shifa ummi Sulaiman faqala laha lam ara Sulaiman fi subh faqalat innahu bata yusalli faghalabathu 'ainah. Faqala Umar la an ashhada salata subhi fi jama'ah ahabbu ilayya min an aquma laylah. Rawahu Malik. Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hasmah di salat subuh.
Dan kemudian Umar pergi ke pasar. Sedangkan rumahnya Sulaiman itu antara masjid dan pasar. Lalu Umar melewati Syifa, ibunya Sulaiman. Lalu Umar berkata kepada Syifa ini, aku tadi tidak melihat Sulaiman ya di sholat subuh, kemana dia? Kata ibunya, dia sholat semalam suntuk sehingga yang ngantuk akhirnya ketiduran, nggak sholat subuh berjamaah. Kata Umar, sungguh menyaksikan sholat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Iya. Nah, di sini menunjukkan akhi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa sholat subuh berjamaah, sholat wajib itu lebih utama daripada sholat apa? Sholat sunnah. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita sibuk mengejar yang sunnah lalu melalaikan yang apa? Yang wajib, Pak. Ini menunjukkan ketidakfaqihan kita, Pak. Makanya penting, kata Syekh Utsaimin, sebelum kita beramal itu penting kita untuk mengetahui dulu hukumnya apa. Ini hukumnya sunnah apa hukumnya apa? Wajib. Kemudian ketika kita mengamalkan yang sunnah, kita juga hati-hati. Jangan sampai gara-gara yang sunnah kita terluput dari yang apa? Dari yang wajib. Makanya kalau bertemu dua amal, coba kita lihat hukum masing-masing amal ini. Ya. Yang satu hukumnya apa? Wajib. Yang satu hukumnya sunnah. Maka ambil yang mana? Yang wajib. Terkadang kita yaitu ya, ada sebagian orang ingin ya mengejar yang sunnah lalu kemudian melalaikan yang wajib. Ini sebuah kesalahan, Pak. Apalagi kalau kita ngejar yang mubah meninggalkan yang wajib. Terkadang banyak yang kayak gitu, Pak. Lagi apa? Piala dunia, sepak bola, final lagi. Ya. Banyak itu ya orang-orang yang lebih membela menonton bola daripada apa? Salat berjamaah, Pak. Subhanallah. Katanya kapan lagi ini ramai ini? Ya. Padahal nonton bola hukumnya apa? Mubah saja. Apalagi kalau ternyata itu ada auratnya, nggak boleh, haram. Oh, kemudian dia ya sia-siakan sebuah kewajiban, sungguh ini talbis iblis, Pak. Godaan setan seperti itu. Hati-hati saudaraku seiman. Ya, bahkan ada juga yang terlambat terus sholat gara-gara apa, Pak? Main game. Sehingga apa? Selalu masbuk. Gara-gara main game rupanya. Subhanallah. Karena Allah kita berlindung dari itu semua ya akhi. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.